terima kasih sudah menunggu video saya ya. Pasti yang subscribe langsung bunyi belnya, yang pencet lonceng langsung bunyi dan langsung bisa tonton. Jadi jangan lupa subscribe, share, like, kasih komen, dan bunyikan loncengnya. Banyak ya. Jadi supaya saya semakin rajin dong. Jangan tonton aja tapi nggak di-share. Supaya banyak subscribernya. Semakin banyak subscriber, saya semakin rajin. Menuju 1 juta subscriber. Oke? Nah, sekarang saya akan mengulas bagaimana caranya supaya anak kita bisa spontan bertanya. Kemampuan spontan bertanya ini, kemampuan dasar yang harus dimiliki, berarti kosakatanya cukup ya, cukup banyak. Kosakata itu berarti kata benda, kata sifat, kata kerja, kata adjektif, kata sambung dia juga harus sudah cukup. Kemudian anak sudah belajar mengenai mengurutkan sebuah cerita. Jadi si kalimat spontanitas bertanya ini bisa dibarengin sama menyusun kata atau sudah masuk ke dalam sebab akibat. Jadi bisa dibarengin. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama kita buat kartu dengan tulisan siapa dan question mark, tanda tanya. Syarat untuk melakukan ini, orang tua atau pengajar harus ekspresif mimik dan intonasi suaranya. Jadi kalau nggak ekspresif, anak tidak akan mending. Oh ya, syarat lainnya untuk mengerjakan ini kemampuan dasarnya harus mending. Jadi anak harus punya keinginan untuk bertanya atau meminta. Oke, kita lanjutkan. Harus ekspresif intonasi dan ekspresi suaranya, suara dan mimik maksud saya. Oke, kita buat statement misalnya, Mama tadi lihat seseorang. Anak merespon dengan berkata siapa gitu. Jadi cukup kata siapa saja. Kemudian kita langsung jawab, tadi ketemu teman lama. Begitu. Nah, ini kita selesaikan untuk siapa, di mana, kemana, berapa, bagaimana, kita selesaikan satu-satu. Kalau sudah anak paham, saya mengatakan tadi mama ketemu seseorang itu adalah kata kunci untuk siapa. Tadi mama membeli sesuatu, membeli itu menjadi kata kunci berapa atau apa, beli apa. Jadi anak akan memiliki polanya secara nggak langsung ketika kita memberikan pertanyaan yang cukup banyak ya, harus cukup banyak, siapanya ada 20, di mananya ada 20, dicatat saja di list, jadi kita bisa mengevaluasi program yang kita berikan. Oke, setelah sampai di sini kita kombinasi dua kata, siapa dan di mana, atau siapa dan kemana, atau siapa dan berapa. Kombinasi 2, kombinasi 3, kombinasi 4 sampai semua WH question ditaruh di sini. Anaknya hanya membaca siapanya aja, di mananya aja gitu. Jadi belum complete pertanyaan, belum kalimat tanya yang penuh, belum, hanya siapa di mananya saja. Kalau ini sudah oke, kita tidak pakai lagi kartunya. Kita akan bilang, tadi mama waktu ke pasar ketemu seseorang. Siapa? Teman kecilnya mama, terus dia ngajakin pergi kemana? Nah, kalau anak sudah bisa sampai di situ, di mana, kemana, atau siapa, kita mulai kembali lagi ke awal, tapi kali ini kita buat dua kata yang harus dia ucapkan. Jadi ini ada kata kuncinya, ada clue buat si anak, ada dua kata yang harus dia ucapkan. Besok mama mau pergi dengan seseorang. Siapa ma? Anak bisa bertanya begitu. Siapa ma? Dengan teman kerjanya mama. Gitu. Jadi
dibuat detail sehingga mudah untuk anak mencapainya, sehingga mudah untuk anak memahaminya, dan kita sebagai pengajar pun mudah untuk bridging, menjembatani kemampuan anak ini. Oke, selamat mencoba. Bye bye.